Oke, kembali berjumpa dengan saya Om Elan. Om Elan ya, bukan Om Elan ya. Dengan Om Elan di podcast kedaikata.com. Jadi yang kita sajikan itu bukan kopi, bukan makanan minuman ya. Tapi yang kita sajikan itu adalah rangkaian kata-kata ya. Mudah-mudahan ini bermakna untuk kita sebagai sumber inspirasi, penuh makna di sore hari ini. Dan kita saat ini bertempat di AirAsia Parahyangan. Alhamdulillah kita bisa berada di sini. Di AirAsia Parahyangan satu-satunya rumah sakit yang punya kekhususan begitu ya. Nanti kita bincang tentang AirAsia, tapi kita sore hari ini kita bahas yang lain dulu. Saya tidak sendiri, ada banyak kru dan juga tamu istimewa kita yaitu Ibu Roro Wulandari. Selamat datang Bu Roro Wulandari. Makasih Om Elan. Oke. Saya manggilnya apa nih? Roro atau Bu Wulan? Bulan aja. Bulan aja ya. Oke, Bulan. Bulan ini adalah sebagai Director Sales and Marketing SCK. Apalagi tuh SCK itu ya? SCK itu adalah yang saya tahu Sinar Cahaya Kosmetika ya. Apa itu Sinar Cahaya Kosmetika? Oke, jadi kalau SCK itu adalah satu perusahaan yang menaungi dari beberapa pabrik, 4 tepatnya ya. Oh. Dan kita ada 2 pabrik kosmetik, 1 pabrik home care dan juga minuman untuk kolagen dan fiber. Gitu. Oke, jadi SCK itu adalah toll manufacturing ya? Gitu. Perusahaan Maklon ya? Maklon. Nah kita tahu kan yang namanya kosmetik ini, kalau berdasarkan dari pemerhati, itu adalah bisnis yang tahan banting, bulan. Bahkan kemarin pandemi saja, di saat yang lain bisnis itu terpuruk, ini ternyata kosmetik ini kan luar biasa menunjukkan peningkatan yang signifikan ya. Karena ternyata orang juga punya banyak waktu akhirnya ya untuk merias diri di rumah gitu ya. Jadi produk-produk kosmetik itu makin banyak sekarang. Bukan tahan banting sih sebenarnya, tapi memang sudah jadi kebutuhan primer. Iya, apalagi sekarang itu ya. Jadi kayak misalkan kalau kayak wanita aja tuh kayak lebih mending beli skincare kan pada beli makanan mungkin atau cemilan. Tuh. Dan udah mulai merambah ke para pria sih. Iya sih memang. Jadi sekarang itu kan teman saya juga katanya ada 2K sekarang itu kebutuhan itu. Kosmetik dan kuota gitu. Jadi orang kalau nggak punya itu mati gaya. Punya zaman online soalnya ya. Zaman online. Udah orang kalau udah nggak punya kuota udah mati gaya. Apalagi dengan kosmetik ya. Saat ini menjadi kebutuhannya. Personal hygiene juga itu penting. Nah berarti kita saat ini akan bicara tentang Maklon kosmetik ya. Dimana mau tidak mau kan orang saat ini juga lagi berburu nih bagaimana caranya ikutan bisnis di kecantikan, karena kita lihat kan secara signifikan ini meningkat sekali kan. Berdasarkan Badan POM aja itu tinggi sekali. Kemudian dari dinas koperasi juga kan, dinas perdagangan itu kan ternyata signifikan sekali pertumbuhannya itu ya. Tapi ternyata kan kebutuhannya juga semakin tinggi sebenarnya kan. Jadi sebenarnya Maklon itu apa, Bu Wulan? Maklon itu sebenarnya ya cloning ya. Kita menciptakan sesuatu atau meniru sesuatu. Jadi kan dari banyaknya rangkaian produk brand skincare yang sudah beredar di dunia ini, atau bisa dikatakan kita bicara secara nasional dulu ya. Itu pasti setiap personal punya addicted sama satu brand. Udah cocok banget nih sama brand ini. Konsumen yang loyal berarti ya? Ya, tapi kadang kan ada juga terkendala bahwa kita nggak bisa pungkiri berbisnis itu tidak selamanya mulus. Banyak juga problem yang saya udah cocok nih sama produk ini, tapi tiba-tiba habis itu produk itu nggak ada di pasaran. Oh, bukan karena harganya naik begitu ya? Kalau saya kan sebutnya pria modis modal diskon. Jadi kalau ada produk yang diskon, berburu tidak loyal, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk perusahaan Maklon itu adalah sebagai salah satu solusi untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk orang-orang yang suka banget ya sama brand ini, atau mungkin brand di luar negeri, nggak mungkin dia ke luar negeri terus kan, atau just tip atau gimana, kita bisa buatin produk seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekalian kita pakai juga pakai buat bisnis begitu ya? Ya, untuk nasional juga gitu. Kadang kan, ya itu udah seneng nih beli terus, repeat terus tiba-tiba brand itu nggak ada lagi. Iya. Tapi akhirnya dia udah bisa bikin sendiri. Dan sebagai ladang usaha baru ya tentunya ya. Gitu. Karena emang ini bisnis ladang basah sih. Cuannya tuh kalau jalan tuh wow. Iya. Gak akan ada masalah kuota lagi kalau bisnisnya. Betul. Nah
Kalau saya pernah baca juga. Aja. Bisa bikin ya, bikin. Jadi nggak ada akan masalah kuota lagi. Iya, tertarik sekali nih kalau misalnya mau bisnis maklon. Makanya sekarang kita tanya dulu ya, maklon itu apa, dan juga sahabat Kedai Cata ya. Barangkali mau bisnis tentang maklon kosmetik salah satunya ya. Ini kita coba jajaki dulu ya, pelajari dulu. Dan sahabat Kedai Kata, jangan heran kalau ada backsound saya suaranya macam-macam ya. Karena kita saat ini sedang finishing ya di AirAsia, karena besok mau ada acara ya, di AirAsia ini. Sedang seru di sini ya. Ya, semua orang sibuk sekarang ini ya. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya membangun bisnis kosmetik sendiri itu atau dengan maklon itu? Caranya itu kita ada dua ya. Kita di SCK bisa terima dalam dua versi bagi orang-orang yang mau maklon atau membuat produk mereka dengan brand mereka sendiri. Itu fungsi definisi maklon secara singkat. Jadi ada dua cara. Satu, ketika dia belum mempunyai badan usaha PT atau CV, dia bisa join sebagai pengusaha perorangan. Pengusaha perorangan itu perorangan syaratnya cuma KTP sama haki. Haki itu adalah brand yang sudah dilegalkan. Kayak hak cipta gitu begitu ya? Karena kan mereka harus punya, kalau nggak kan. Tapi itu buat orang begitu kan? Dan nggak bisa juga ngaku-ngaku brand itu punya saya gitu kan. Yang kedua, secara perusahaan atau korporat yang sudah ada dengan KBLI yang sesuai. Nah itu ada syaratnya, ada NPWP, KTP dan NIB gitu. Plus haki. Jadi yang paling wajib dipunyai oleh para owner brand atau yang berminat untuk maklon adalah buatlah dulu hakinya, nama brand dan logo sebagai identity brand kalian sendiri. Jadi sebelum menciptakan sebuah produk atau menghubungi bagian maklon kosmetik begitu? Ya. Harus pikirkan dulu nama brand apa yang akan muncul di pasaran. Karena itu akan jadi identity kita. Kenapa sih kita namain itu? Filosofi dari nama dan logo kita untuk brand itu apa? Iya, itu kan seperti doa juga kan, sebuah nama produk itu ya. Tapi bisa juga kan sebenarnya dikonsultasikan dengan SCK ya? Bisa, dan kita bisa bantu membuatkan hakinya juga. Artinya kan saya juga bingung, misalkan wah saya pengen punya produk rambut nih misalkannya, tapi saya juga belum tahu namanya apa. Nah kita bisa konsultasi mungkin bisa. SCK ya. Free consultation. Free konsultasi juga. Oh mantap. Nah kalau tadi kan bicara tentang cara membangunnya ya. Karena memang kalau untuk bikin pabrik sendiri luar biasa cara maklonnya tadi kurang lebih. Ya dibanding dengan bikin perusahaan sendiri ya memang enakan maklon berarti kan gitu ya. Sebenarnya itu dua versi yang berbeda sih. Kalau perusahaan sendiri yang dimaksud Om Elan di sini bikin pabrik sendiri adalah ya pasti modalnya lebih besar lagi ya. Harus bikin pabrik gitu kan, bayar karyawan, THR-an gitu ya. Ya dan kalau maklon kan intinya ya tadi saya bilang tanpa punya korporat pun bisa menciptakan suatu produk dibantu dengan pabrik dan bisa langsung jualan. Seperti itu. Oke. Bedanya cuma berarti kan kalau kita punya pabrik, jadi pengusaha pabrik, kita udah maklonin sendiri, izin daftarin sendiri. Dan orang nggak ada yang tahu formula kita itu apa, karena ya punya kita sendiri. Tapi kalau kita maklon berarti dibantu oleh pabrik tahu formula kita, tahu rahasia kita. Gitu aja sih. Tapi sebenarnya ada kode etik juga kan, artinya ada. Si formula itu kita kan tidak punya MOU ya antara perusahaan dan juga klien bahwa satu, tidak ada formula yang sama antara satu klien dan klien lainnya. Meskipun saling meniru nih. Iya. Itu pasti berbeda. Itu dibedakannya dari apanya? Dari formulasi pasti. Dari formulanya ya. Iya. Jadi misalkan saya ingin punya produk semacam ini, misalkan ya, saya bawa ke Teh Bulan saja, misalkan bikinkan semacam ini, tapi mereknya merek saya, begitu ya? Betul. Itu ada kode etiknya. Kita tidak akan memberikan formulasi yang sama antara customer yang satu dan lainnya. Kedua juga kita tidak akan mempublikasikan kepada siapapun formula itu. Jadi aman sebenarnya ya untuk para pemilik maklon gitu ya. Makloners ya sebutnya. Para makloners ya. Orang yang mau bikin maklon itu ya. Jadi kalau begitu lebih menguntungkan mana nih? Memproduksi jasa sendiri dengan membuat perusahaan atau maklon ke SCK gitu? Ini nanyanya kalau versi saya apa versi kalau versi saya untungan maklon dong. Dengan maklon ya. Bukan karena Mbak Bulan dari perusahaan Tel Manufacturing begitu ya? Iya. Tapi bersama hitung-hitungan. Saya udah 7 tahun ya di
tol manufacturing ini. Jadi saya tahu persis masalah di tol manufacturing itu apa. Kalau soal modal ya, karena saya belum pengusahanya ya, saya baru bisa meraba-raba ya. Tapi saya tahu persis masalah-masalah yang terjadi, peliknya dalam membangun pabrik dari kecil menjadi besar. Customer yang tadi sedikit sampai ratusan itu apa. Dibanding dengan orang-orang yang maklon yang misalkan customer saya ya, berkata klien saya, itu yang tadinya nggak punya apa-apa ya dalam tahun ini, tahun depan tuh bisa punya apa-apa, bayangin loh. Kalau bisnis jalan. Jadi kan kalau tanya secara pribadi, mendingan saya apa juga dibanding saya bangun pabrik gitu. Lebih baik saya maklon kayak customer saya jalanin kayak mereka dibanding saya ngumpulin duit terus saya bangun pabrik terus ya terima-terima maklon lagi. Kalau saya sih lebih baik maklon ya. Kalau saya, tapi kalau yang lain yang mungkin backgroundnya pengusaha mungkin berpikirnya berbeda dengan saya. Artinya mungkin juga dari sisi tingkat kerumitan jauh ya lebih mudah maklon. Apalagi kalau untuk maklon kan sekarang udah banyak bantuan ya dengan hadirnya para digital branding, para copywriter di luar sana dan ya udah banyak lah yang bisa membantu para makloners ini untuk kayak dia udah santai-santai aja di rumah kirim produk, gelontorin duit, orang yang jualan. Iya kan, berdasarkan data juga hampir sekitar 64% sekarang itu peningkatan beli secara online. Termasuk di kosmetik gitu. Itu apalagi setelah pas pandemi kemarin kan. Jadi kalau pas pandemi kemarin tuh ya sempat di saat bulan pertama sampai ketiga itu para customer tuh memang hold uangnya, hold PO-nya karena keadaan kita yang tidak beraturan ya. Tapi start bulan ketiga itu mereka open lagi karena buat mereka, saya nggak ada pilihan dulu. Saya udah terjun di bisnis ini, saya nggak bisa berhenti. Saya berarti kalah sama COVID. Jadi start mereka dan customer saya juga nyari barang. Ternyata kebutuhan tidak berkurang sebenarnya kan? Berkurang. Ibaratnya berkurangnya juga cuma karena takut sih, tapi kalau benar-benar kebutuhan itu tidak berkurang. Semakin meningkat sebenarnya kebutuhan itu pada saat pandemi juga gitu ya. Cuma karena orang tidak susah berinteraksi saja secara langsung. Paling yang berkurang tuh secara signifikan yang dekoratif ya, misalnya produk bibir, karena kan orang pakai masker nggak kelihatan. Tapi secara skincare untuk kesehatan kulit tetap orang tetap pakai juga gitu kan ya. Nah kalau begitu jadi kalau kita bicara tentang makloning, jadi dokumen legal ataupun perizinan apa saja yang harus kita dapatkan untuk berbisnis kosmetik ini? Seperti saya bilang tadi, satu punya haki ya, brand dan logo yang dilegalkan, namanya apa. Kemudian punya KTP, udah jelas sebagai penduduk Indonesia. KTP dan NPWP sekarang udah gabung kan? Betul, yes. Dan kalau Anda korporat, silakan siapkan juga NIB-nya. Dan juga yang terpenting sekarang harus ada surat rekomendasi dari Balai POM sih untuk korporat. Dan NIB itu yang pernah saya lakukan itu sebentar, 5 menit sudah keluar nomor NIB-nya itu. Asal Anda mengurus di notaris yang tepat, sebuah perusahaan membentuk PT, CV itu tidak PT ya, kalau PT persyaratannya itu ya. Termasuk juga kalau sertifikat halal bagaimana? Sertifikat halal dibantu pabrik. Jadi kalau itu di luar aturan yang pertama ya. Itu ketika Anda sudah MOU dengan pabrik, MOU itu kan ketika harga udah cocok, semua udah cocok, sampel udah cocok, kita baru MOU, kemudian dari situ kita akan proses BPOM dan halal. Kenapa halal belakangan? Karena halal itu bisa diproses setelah nomor BPOM keluar. Nomor BPOM dulu yang keluar, badan POM dulu ya. Dan kita ada kuota dari asosiasi halal. Jadi kalau BPOM itu kan kita dapat nomor antrian seminggu sekali, bisa kontak. Kalau halal itu ada kuotanya. Gitu. Nah itu, saya sendiri yang tidak paham kan berarti mendingan kemaklon aja, kembaulan aja sih. Kalau saya bikin produk kosmetik gitu ya. Nah kemudian jadi apa saja yang wajib diperhitungkan kalau misalnya kita atau saya mau bikin maklon kosmetik nih ya. Karena saya tadi sudah punya sebenarnya produk untuk jadikan bahan gitu. Udah punya benchmark nih? Ya punya benchmark. Udah gitu punya produk favorit? Nah kemudian saya ini serahkan nih ke Baulan. Udah punya hakinya udah? Belum, hakinya mana ngerti saya. Gitu. Apa? Elan Skin? Ya, Elanesia Skincare. Elanesia ya, sahabat Elan bisa. Ya,
Kalau bicara apa yang harus diperhitungkan sih ya pasti duit ya. Duit ya. Budgeting dari awal itu penting. Ada duit, ada duit gitu ya. Kerjakan. Duit dan duit benar banget. Oke. Karena budgeting dari awal sangat penting ya. Dari satu pemilihan pabrik kan, pabrik itu minimal ordernya beda-beda ya, MOQ ya, minimal order quantity. Growth-nya akan berbeda ketika owner yang memang dia punya duit, tapi tidak yang ada yang do it, ya kan? Bener dong? Ya. Tapi kalau udah ada yang bakal do it, duit tuh pasti nggak ada. Itu sih sebenarnya ya. Itu. Kenapa kita lebih bakal cepat ya mencapai goals bersama ketika punya tim? Ya. Karena produk sudah ada, tapi kemudian tidak ada yang memasarkan, susah juga kan? Banyak yang datang ke saya ya, orang-orang cukup well known ya kayak gitu, kayak Dolan bikinin aja deh, saya nggak peduli budget berapa karena ngerasa punya duit tadi. Tapi begitu produknya dilempar ke market, dia jalan, ujungnya salah siapa? Salahin pabrik, katanya produk kurang oke. Padahal dia nggak punya tim jualan. Masalahnya di situ, mereka terlalu pede, kadang ngerasa fansnya atau siapanya akan beli. Padahal kan enggak. Belum tentu. Kita nggak bisa maksa orang karena dia ngefans sama kita beli produk kita. Iya betul. Kayak gitu maksudnya. Tapi sebenarnya di SCK ada fasilitas itu tidak sih? Konsultasi bagaimana kemudian artinya branding kan, brand produk, kemudian marketing produk. Ada fasilitas itu nggak? Ada juga ya. Cuma itu nanti di luar dengan price Maklon ya. Kita ada service divisinya sendiri dan brandingnya juga beda-beda. Kan branding itu beda-beda. Ada yang cuma mau di sosmed doang. Ada yang mau di marketplace aja. Ada yang mau di brandingin dari awal, brandnya sampai punya identity tersendiri. Itu berbeda-beda konsep dan itu kita punya timnya. Ada timnya untuk membuat itu ya. Ya artinya kan yang saya pahami kan orang yang tidak tahu apa tapi punya duitnya itu sama duit begitu kan. Kemudian saya pingin ada all in one aja untuk satu perusahaan gitu ya. Ya pastinya itu. Berarti intinya kan misalnya konsentrasinya di distribusi penjualan gitu kan. Iya, konsentrasi penjualan, pengembangan bisnis. Harusnya owner berpikirnya itu aja, udah nggak sibuk jualan seharusnya. Ya paling karena dia wajahnya perusahaan ya oke lah upload sesekali, tapi harusnya untuk menjual produknya udah punya tim yang sangat membantu dia sih. Itu idealnya gitu. Jadi nggak, dia warawirinya udah bukan cuman yang ini produk saya, tapi udah dalam rangka mengembangkan bisnisnya, mengembangkan brandnya, membuat sesuatu yang baru gitu kan. Dan itu bisa difasilitasi konsultasi melalui SCK ya, konsultasi timnya ya, meskipun di luar produk ya itu kan. Iya, di luar produk pasti. Tapi ini bagian dari pelayanan. Bagian dari service SCK. Ya, jadi mungkin itu juga kan kelebihan SCK dibanding dengan betul, yang lain. Kita sangat membantu hal-hal yang berhubungan dengan marketing dan legalitas sih. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, karena sekarang ini kan banyak yang beauty enthusiast kan. Kemudian mereka karena mengerti produk, lama-lama ingin juga kan punya produk begitu ya. Kalau artis sih pastilah ya. Kebanyakan orang beauty enthusiast kemudian jadi ingin punya produk ya mungkin salah satunya. Salah satu kelebihan SCK juga kita punya R&D yang udah berpengalaman 20 tahun lebih. 20 tahun. Kuncinya di pabrik itu adalah cuma 3 ya. Pilarnya pabrik itu cuma 3. Satu punya marketing yang oke, kedua R&D yang oke, ketiga manajemen yang oke. Kalau divisi lain itu supporter. Karena marketing jualan terus, tapi formulasi nggak oke nggak akan jalan. Kalau coba konsumen kan, ketika sudah coba. R&D kita ekspor nggak ada marketing nggak jalan juga. R&D sama marketing udah oke, manajemen nggak support nggak jalan juga. Jadi 3 itu yang sangat harus diperhatikan pabrik untuk dia bisa growth dengan ideal dan cepat. Iya, nah semua harus berputar begitu kan, berjalan ya. Itu lumayan juga setelah 20 tahun ya bergerak di bidang R&D ya. Iya, makanya jangan ragu deh Maklon di SCK. Gitu, karena dapurnya udah oke banget. Ya, jadi kalau misalnya mau Maklon bisa ke SCK ya. Situ kan punya kelebihan, pengalaman juga selama 20 tahun di R&D ya. Karena kuncinya formula ya. Kuncinya formulasi. Dan salah satu lagi keunggulan SCK tuh kita didukung oleh satu perusahaan raw material. Ibaratnya berarti SCK tuh all in one ya. Kita udah bisa mensuplai bahan baku sendiri.
kemudian kita memproduksi sendiri dan membuatkan ke klien sendiri, plus bisa juga membantu branding klien. Coba cari di mana pabrik yang bisa semua all in one ya berarti. All in one. Pabriknya banyak. Mau bikin skincare bisa, mau bikin minuman yang lagi hits bisa, mau bikin produk disinfektan atau home care kayak deterjen, obat pel, sabun cuci piring kita bisa. Jadi kita bisa semua sih. Palu gada ya. Nah, amenities juga bisa buat hotel-hotel. Dan kita yang terbaru juga kita udah launch ya untuk produk mom and baby, intimate pria dan wanita. Semakin lengkap pokoknya. Atau yang sukanya ibadah juga kita bisa ngeluarin produk umroh dan haji series. Oh iya. Kita lagi di mana coba Om Elan jelasin. Iya, kan ini kita sedang berada di RSIA. Sahabat Kedai Kata Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Dan kita punya store ya di sini Om Elan ya. Ini salah satu klien dari SCK juga gitu. Partnership lah ya. Partnership ya. Oke. Di sini jualan apa saja atau produk apa saja yang yang kita supply di sini nomor satu adalah sesuai namanya kan RSIA Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pastinya produk mom and baby. Kemudian terkaitnya produk pria dan wanita dan produk intimate atau daily home care-nya itu juga ada tersedia di sini. Iya. Dan namanya juga beauty latori ya. Beauty latori. Karena ada istilah latorinya mungkin ya yang membedakannya itu ya. Semua grup kita kayaknya ada latorinya. Latorinya ya. Jadi ada sifat laboratoriumnya mungkin ya. Karena itu tadi R&D kita itu 20 tahun lebih berpengalaman. Jadi kita tuh kuat banget di segi lab. Iya. Kekuatan kita tuh salah satunya di labnya itu. Dan berarti konsumen di sini bisa uji coba ya kalau misalkan. Bisa uji coba. Membuat sebuah produk mungkin itu bisa juga dilakukan di sini. Ibaratnya kan kadang kalau ke pabrik ya juga nanya, Mbak Ulan memang produk yang pernah dibuat apa aja sih? Brand yang pernah diproduksi apa aja sih? Nah daripada nanya kan mendingan datang langsung ke Beauty Latori, bisa lihat di store-nya kita tuh udah bikin apa aja sih, mereknya apa aja sih. Oke, nah berarti tinggal datang saja ke Kota Baru Parahyangan ya? Ya. Tidak hanya untuk ibu hamil, tapi juga misalkan untuk para wanita juga bisa datang ke sini ya. Yang nggak hamil juga bisa. Mau hamil juga bisa kan. Kalau sedang hamil kan tetap harus cantik. Prianya yang nemenin juga bisa kan. Iya. Gitu. Tapi untuk bapak-bapaknya apakah sudah ada juga di sini produk-produknya? Soon deh. Soon, as soon as possible ya. Segala keluarnya. Bayi-bayi kan juga udah banyak nih produknya nih. Jadi buat para baby yang cute-cute lucu-lucu itu maminya udah bisa beliin produknya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang alur dan prosedurnya itu maklon itu secara sederhana bagaimana di SCK itu? Cara sederhananya seperti ini. Biasanya tadi tolong siapkan legalitas yang saya sudah jelaskan tadi ya, seperti haki ya nomor satunya. Kedua, saya akan siapkan sampel sesuai yang diminta oleh customer. 3, ketika sampel itu udah approve, itu kita maju ke harga. Harga oke, kita MOU, oke, kita go BPOM dan halal setelahnya. Habis itu langsung masuk ke purchase order. Begitu sudah payment DP, kita melangkah ke produksi kita delivery, dan di situ Anda bisa jualan. Sesimpel itu. Berapa lama durasinya tuh dari mulai saya misalkan ngasih sampel produk sampai ke produksi berarti? Idealnya sih kan jarang klien yang langsung approve sekali sampelnya. Jarang, tapi bukan berarti gak ada loh, ada. Gitu kan. Idealnya sih untuk launch suatu produk itu adalah mungkin 3 atau 4 bulan setelah pertama kali ketemu saya sih, atau marketing yang lainnya nanti. Karena apa? Biasanya klien tuh revisi sampai dengan 3 kali. Oh, memang diberikan fasilitas. Ya, dan pembuatan sampel kita kan rata-rata itu seminggu sampai 2 minggu. Terus nanti kan ada waktu lagi di jeda pada saat PO kita perlu kelengkapan packaging, desain dan lain-lain serta bahan baku. Baru bisa masuk proses produksi, di mana proses produksi sendiri juga tidak simpel kan. Gitu. Jadi idealnya kalau mau set waktu launching adalah 3-4 bulan. Dari produk langsung jadi. Dari start bulan itu ya. Ketemu dengan marketingnya. Gitu. Oke. Termasuk packaging juga bisa dibantu, bisa dikonsultasikan. Bisa kita bantu supply, tapi kalau customer mau supply sendiri juga kita no problem. Desain juga seperti itu. Kita bisa bantu desain untuk artwork,
Tapi kalau customer punya taste dan punya tim sendiri juga kita very welcome. Ya kan biasanya kan orang lihat tuh dari kemasan juga begitu ya, itu sangat berpengaruh. Kemasan sangat berpengaruh di nilai jual dan juga di identity produk. Jadi jangan pernah anggap remeh suatu kemasan. Ya, meskipun ada istilah don't judge book by the cover gitu ya, tapi tetap ya orang lihatnya kemasannya, casingnya. Iya gitu. Oke. Nah sebenarnya ke SCK sendiri lebih banyak mana nih yang dimaklum dari dekoratif atau kebanyakan skincare? Skincare tetap sih. Karena gimana ya, kalau skincare ya udah jadi beberapa kebutuhan sih. Kalau dekoratif malah lebih personal ya, orang kayak saya kalau bikin lip cream tuh nggak mungkin orang bikin satu warna. Perempuan tuh nggak mungkin lip cream warnanya lip creamnya tuh cuma satu. Jadi kita bicara produk lip aja tuh udah banyak banget. Ada lip cream, ada lip tint, ada lip serum, ada lip scrub. Saya lihat di sini ada nih, ada produk-produknya. Ada semua dipajang kan. Kalau bicara apa lagi? Blush juga sama, nggak mungkin satu shade kan. Nggak mungkin cuma pink. Ada yang mau peach, ada yang mau agak orange, ada yang mau agak bronze. Ya kan? Paling hal tersimpel untuk dekoratif itu bedak, ya tweed cake atau loose powder, ya kan. Tapi itu juga nggak simpel, ada shade-nya juga sesuai warna kulit kan. Ada agak tan, ada light, ada beige, ada yellow, ya kan. Jadi kayak gitu. Pokoknya durasinya lama ya kalau kita berdandan itu ya. Semua dipasang ya. Tapi nggak apa, yang penting kan menarik begitu ya. Tetap pasangan jadi tetap cinta. Gitu kan. Karena melihat dari pasangannya tetap tampil memukau sih ya, dengan kosmetik itu. Jadi untuk saat ini lebih banyak yang tertarik untuk maklum skincare pada dekoratif sih, karena memang tingkat kesulitan dekoratif dan tes dekoratif itu taste-nya personal tuh beda. Kalau skincare tuh lebih kayak ya itu tadi, biasanya orang udah punya favoritnya apa. Kalau lip tuh lebih ke warna sebenarnya. Saya mau warna ini mbak, saya mau warna ini mbak, saya mau warna ini mbak. Itu mungkin juga tergantung suasana hati ya. Bisa lagi on fire pengennya warna yang cerah gitu ya. Tapi yang lagi naik daun di SCK sih pembuatan parfum sih kalau masih. Parfum sekarang ini ya. Kita tuh lagi kenceng banget orang yang buat EDP, EDT, EDC. ED parfum, ED toilet, and ED cologne. Itu bisa custom kan berarti? Saya pengen parfumnya yang aroma supaya mengingatkan saya dengan suasana apa begitu. Bisa, bahkan bisa kalau Om Elan mau Mbak Ulan buatin saya parfum versi Elan, gak ada yang punya tempat lain. Saya bisa buatin. Iya. Tapi ada emokinya ya. Saya soalnya pesannya dari Dubai itu. Emokinya berapa? Emokinya? Kalau yang secara spesial khusus itu 25 kilo. Mas Elan harus beli parfumnya. Jadi saya konversi ke pieces. Kalau 25 kilo itu kalau dikonversi ke rupiah? Jangan rupiah ya, rupiah, mungkin ke berapa piece-nya aja ya. Kalau kita bicara EDP 30 mili, Mas Elan berarti harus produksi sekitar 5.000 pieces. 5.000 pieces ya. Ya masih mending kan harganya, misalnya 5.000 pieces itu gitu ya. Satu produk tapi satu merek berarti. Iya, satu parfum. Parfum tuh ya. Tapi kalau Mas Elan kayak yang kita kan juga udah punya nih parfum yang udah banyak beredar. Itu MOP 1.000 pieces bisa, karena biasanya kita ada stok. Berapa lama itu biasanya kalau kita mau bikin parfum itu? Sama kayak proses sampel 3-4 bulan. Iya. Paling cepat 2 bulan setengah lah, karena kan kita harus menghitung juga BPOM itu keluarnya kurang lebih 3 minggu. Produksi kurang lebih 1 bulan. Ya belum yang lain-lain kan, kayak desain apa iya langsung approve, mock up packaging apa iya langsung ACC, kan banyak hal yang harus dipikirkan sebelum launching. Yang penting kalau di SCK itu konsumen harus ACC aja dulu, begitu klien harus ACC dulu ya. Iya dong. Kita mengikuti alur mereka saja. Kita akan memproduksi apa yang di-approve oleh customer. Oke, dengan sabar, pokoknya SCK itu sabar banget. Mengikuti alur gitu ya. Meskipun punya SOP juga begitu ya SCK itu. Misalnya rata-rata sekian lama untuk approve gitu ya. Betul. Tapi terbuka lebar gitu ya untuk revisi segala macam. Dan kemudian biasanya pertanyaan apa nih bagi calon brand owner kosmetik ya? Atau brand beauty entrepreneur itu? Pertanyaan paling umum dari customer gitu. Kalau ingin memulai jasa maklum gitu, yang muncul ke Teh Ulan, ke Mbak Ulan? Ya butuh modal berapa itu udah paling umum sih. Biasanya berapa itu? Biasanya saya malah balikin nanya, ibu punya modal berapa? Karena misalkan saya udah kasih nih gambaran price list. Kita kan punya price list ya. Intinya gini Bu, ini price list kita. Ya ibu kali aja 1.000.
plus PPN 11%. Itu baru harga isi, belum packagingnya. Tapi bisa juga kalau budgeting itu dari klien langsung. Mbak Ulan, pokoknya saya mau bikin body lotion, harganya misalkan body lotion ya kita sebut ya, kita yang per item aja, per satu produk. Saya mau bikin body lotion, sudah dengan packagingnya, budget saya pokoknya 45.000 jadi. Berarti kan bisa dikali aja 45.000 kali 1.000 plus 11%. Iya. Artinya bisa kan, semacam itu ya. Itu lebih gampang buat kita, itu lebih gampang banget buat kita. Makanya saya punya budgetnya segini untuk satu produk, silakan ingredientnya disesuaikan mungkin. Iya, terus saya mau bikinnya kurang lebih briefnya, brief produknya kayak gini, brief packaging saya mau kayak gini, bisa dibantu nggak Mbak Ulan? Gitu, nah itu bisa banget. Tapi mereka setelah bertanya biasanya langsung lanjut terus atau kemudian mundur? Kalau CDSCK sih 80% lanjut. Setelah bertanya itu dirasa rasional juga begitu ya, dan tetap bisa jalan ya. Betul. Idenya jadi begitu ya, membuat sebuah produk. Oke. Jadi dari maklon ini seperti tadi prosesnya kan ya, kaki segala macam itu yang paling harus dicermati itu misalnya ketika tadi ya persoalan awal tuh NYB sudah ada kaki nomor 1 kaki itu. Nah kemudian hal yang lain yang harus dicermati itu ketika mau terjun ke maklon itu, kesiapan mental juga penting, mental dan finansial ya. Biasa kalau bisnis makan begitu kan ya mungkinnya. Ya, karena kan orang mikirnya yaitu makanya saya suka bilang jangan datang ke saya dengan baulan bikin nih saya punya budget sekian banyak duit ya, belak gitu. Saya bukan yang nggak senang ketemu orang banyak duit, yang namanya orang mau bikin atau pengusaha banyak duit ya. Cuman harus banyak hal yang dipikirin lagi tuh. Duit itu bukan cuma buat bikin produk aja, tapi bakal banyak promosi, bikin branding juga gitu ya. Yang lain. Tapi rata-rata orang yang bikin maklon itu jarang yang kapok ya, atau malah mereka bertambah lagi orderan nggak biasanya selama ini? Jarang yang kapok, terutama kalau yang mau berkembang ya, mau growth. Yang kapok tuh biasanya ya yang emang cuma iseng main-main. Coba-coba. Cuma yang lihat, temen gue sukses. Tapi dia nggak tahu temennya tuh sukses kenapa. Itu nggak mau tahu. Cuma ikut-ikutan. Nah itu biasanya yang nggak lama hilang. Ya paling 1 kali repeat hilang. Karena dia nggak serius itu. Tapi kalau yang serius tuh pasti dia growth. Kayak saya suka bilang nih sama untuk yang mau pertama kali maklon, Pak, Bu, gak usah banyak-banyak dulu. Misalkan dia open nih, budget saya lagi punya duit segini nih, Mbak. Saya tuh suka gini, kalau untuk yang belum berpengalaman, saya bilang lebih baik keluarin dulu satu produk, habis-habisan di situ promo. Karena biasanya kalau kita udah di situ terus dapat pembeli loyal, orang tuh nungguin, ngeluarin apa lagi nih brand ini, ngeluarin apa lagi sih ibu ini, ngeluarin apa lagi sih bapak ini. Dan kita jadi fokus untuk promoin itu dibanding kita langsung berkeluar banyak ya kan. Terus ya bakar duit untuk promosinya juga banyak kan. Perlu banyak bantuan tim orang juga yang promoin itu. Ya ibarat effortnya harus jauh lebih besar dibanding dia yang munculin satu produk dulu. Iya ya. Di sebuah produk itu kan mending satu fokus begitu kan? Iya. Ya produk banyak. Ya Omelan pasti setuju juga, dong. Gitu kan? Apapun yang kita lakukan dengan fokus pasti hasilnya lebih baik dibanding yang tidak fokus. Karena belum tentu juga, misalkan kalau saya kan punya itu tadi kan punya benchmarknya ini, belum tentu langsung laku ya, karena orang juga tetap melihat merek ya, gitu kan? Tentu. Karena ya itu kan benchmarknya itu berarti mereka juga udah punya pembeli loyal kan. Kita tuh nggak pernah tahu loh pembeli kita tuh siapa. Orang yang mau coba, kompetitor, musuh, haters, atau brand yang kita tiru tadi. Ya, kita makanya saya bilang ketika mau memulai bisnis perhatikanlah satu, kesiapan finansial, kesiapan mental, itu udah 2 yang nggak bisa dipisahin. Cuma doa ya, berarti doa yang harus kuat ya. Nah, doa dan usaha tanpa usaha gitu ya, tidak bisa mengkhianati hasil kan yang namanya usaha itu ya. Duit dan duit ya, gitu. Jadi jangan takut para sahabat Kedai Kata. Jadi kalau misalnya mau bisnis kosmetik yang saat ini memang lagi booming ya, dan tidak pernah tergoyahkan ya. Dan saya udah baca riset ya, bisnis kosmetik ini sampai 10 tahun mendatang tuh masih akan growth terus dan tetap jadi tren.
Ya. Dan berdasarkan data demografi, kita itu kan lebih banyak kaum muda tuh. Ya meskipun kosmetik kan semua usia ya, tapi artinya mereka masuk masa produktif sehingga itu daya beli itu menjadi tinggi gitu kan. Tuh. Sehingga ya itu tadi kebutuhan personal hygiene, kosmetik itu pasti lebih tinggi gitu kan. Tingkat pembeliannya karena mereka masa produktif, mereka punya uang, jadi mereka bisa beli sendiri kan semacam itu ya. Betul, dan jujur aja sih bisnis kosmetik ini melahirkan banyak pengusaha baru. Betul. Jadi UMKM, salah satu program UMKM yang berhasil sih pasti di bidang ini sih harusnya. Ya, kosmetik juga banyak yang UMKM kan yang bergerak. Iya kan masuknya memang UMKM maksudnya. Kita nggak bicara Maklon itu kan UMKM. Kalau pabrik besar, pabrik raksasa pasti udah bukan UMKM. Tapi kalau para sendiri, ya? Makloners udah pasti masuknya UMKM. Berarti CV juga kan itu bisa kita atas nama CV atau pribadi ya. Bisa juga ya semacam CV, PT atau atas nama pribadi perorangan bisa. Bahkan kalau saya melihat begini kan sebenarnya kulit manusia itu kan unik ya. Yeah. Kita dengan tetangga kita pasti beda gitu kan. Betul. Nah apalagi kita misalkan dibanding dengan produk luar negeri kan. Misalkan selama ini kan kita misalkan kiblatnya Korea misalkan, atau misalkan Eropa gitu ya. Nah harusnya kan produk-produk Indonesia yang notabene pasti lebih cocok dengan kulit Asia atau kulit Indonesia ya. Harusnya itu yang dikembangkan. Itu salah satu problem juga. Kadang karena kiblat kita ke sana, kita tuh pengen kayak dia. Kayak Korsel gitu kan glowing banget. Padahal gitu. Kita harus ngerti iklimnya tuh berbeda. Jadi misalkan kayak di Eropa kan cenderung kulitnya kering orang. Makanya dia suka banget dengan produk-produk yang oily, yang menstimulasi kolagen, yang SPF-nya tinggi, SPF 50 plus. Padahal di kita kan tropis ya, matahari bersinar tiap tahunnya. Nah, ketika produk SPF tuh makin oily, terus kita makin oily, cepat kotor, jerawatan. Iya. Nah, problemnya makin nempel ya. Beda. Yes. Seperti itu. Itu yang harus pabrik edukasi kepada customer. Bahwa nggak semua benchmark, terutama dari negara lain yang kita suka atau mau kita tulis itu cocok sama kita. Karena saya selalu nanya nih, Bapak Ibu mau Maklon itu mau buat diri sendiri apa buat publik? Iya benar. Nah itu kan bisa dikonsultasikan dengan SCK begitu ya, terutama kan terkait dengan inovasi kan, artinya dari produk yang ada ini saya ingin nambahin ininya gitu ya, dan karena tadi R&D-nya sudah 20 tahun bisa dong kita diinformasikan begitu ya, jadi mana yang lagi hype ataupun yang lebih berkhasiat begitu ya. Dan SCK sebentar lagi bakal ngeluarin tren 2023 ya, SCK Resip namanya. Belum saya keluarin nih sekarang. Nah, ini bocoran aja berarti ya. Kira-kira semacam apa bocoran sedikit aja, spill dikit. Kita lagi bakal ngeluarin konsep yang natural tapi tetap dari pabrik. Oke. Ibaratnya natural itu bukan kayak kita bikin masker dari buah terus di blender terus jual, enggak. Kita tetap pakai ekstraknya. Tapi bocorannya sih kita akan mengeluarkan resep dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Wes, mantap. Jadi tidak perlu dibuang sebagai sampah organik ya, tapi bisa dipakai untuk bahan kosmetik. Akhirnya juga ngelihat ya negara-negara lain tuh banyak mengeluarkan hal seperti itu. Kita tuh nggak pernah tahu kan misalkan brokoli itu antioksidannya tinggi banget loh. Masih beberapa loh produk di lokal yang ngeluarin brokoli sebagai produk dengan antioksidan yang tinggi. Gitu kurang lebihnya. Kulit jeruk mungkin orang pikir nggak ada gunanya, padahal itu tinggi banget kandungan vitamin C-nya. Nah, itu yang bakal kita angkat-angkat di SCK Resip. Sip. Iya, memang dari produk-produk yang alami itu, apalagi ditumbuh dari tanah Indonesia sendiri, itu kan sebenarnya pasti lebih cocok dengan buah naga itu baik buat minuman ternyata. Daunnya juga baik buat minuman kan. Jadi kita membantu mengarahkan orang untuk natural, tapi natural yang benar aman, bukannya tetap dengan prosesnya pabrikasi dengan proses chemicalnya, tapi it's natural from fruity and flower. Oke, berarti sebenarnya dari bahan baku sangat terbuka lebar sebenarnya ya. Kan karena kita juga ada corporate yang supply membantu kita as a group. Dan itulah bagian dari inovasinya ya sebenarnya kan. Jadi dari banyak kekhawatiran calon klien untuk bisnis Maklon ini, biasanya mereka yang paling dikhawatirkan dari calon beauty entrepreneur itu apa biasanya? Yang
pernah ditanyakan ke Mbak Wulan? Yang paling customer atau klien khawatirkan itu adalah satu, produk mereka ditiru, nomor satu. Kedua, kurang laku. Karena formula ada di ini ya. Ya, itu sih. Kedua, produk kurang laku. Maksudnya nggak tahu juga. Iya, makanya itu kan berkaitan ya. Gitu, makanya kenapa mereka satu takut ditiru ya karena tadi ya mereka aja niru kan sebenarnya. Iya. Ada benchmarknya begitu kan? Ya, kayak gitu. Jadi wajar gitu kan. Ya, Ditiru juga. jangan dikasih ya Mbak formula saya ke sana ke sini gitu. Itu nomor satu. Kedua ya kurang laku, gimana ya Mbak biar ini masih bisa benar-benar masih bisa nggak ya Mbak gue jual kayak gini, soalnya mereka juga jual ini gitu. Gitu sih kurang lebih. Tapi yang pertama kan bisa dijawab. Kalau tadi kan punya kode etik begitu ya. Perusahaan maklun itu kan untuk mengunci formula ya. Sudah dibagikan kepada sesama yang lain ya. Dan yang kedua ya tergantung diri sendiri sebenarnya sih. Meskipun itu mungkin juga bisa diusahakan juga ya dari timnya Mbak Wulan begitu kan. Karena ada tim kita ada tim branding yang bisa bantu. Gitu ya. Walaupun itu servisnya di luar dari jasa maklun. Ya, nah, mau tidak mau kan all in one ya yang saya dengar dari SCK ini. Oke, Mbak Wulan, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi sahabat kita nih yang mau bisnis kosmetik, karena ternyata peluangnya begitu tinggi, prosesnya juga tidak susah. Yang penting hubungi saja SCK begitu ya. Nanti Mbak Wulan bisa memberikan konsultasi gratis juga ya. Gratis. Oke, 24 jam selama 7 hari. Selama saya masih bisa reply pasti saya reply. Oke, sehari bahkan 25 jam ya. Karena 1 jam lebih cepat dibangun dibanding konsumen. Baik sahabat Kedai Kata, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bakal berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, saya Om Elan dan narasumber saya Ibu Wulan Dari. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bulan, terima kasih.